Hai guys, selamat datang lagi di channel aku. Dan as requested, di video kali ini kita akan ngebahas cara bikin cold brew cafe latte. Jadi kalau kalian tertarik gimana cara bikin latte tanpa mesin espresso, bahkan tanpa bikin air panas pakai kompor, ini video buat kalian. Maka itu jangan lupa tonton apa yang bisa pakai kawan-kawan. Oke, untuk bikin cold brew coffee latte, pertama kita harus bikin dulu cold brew-nya kawan-kawan. Dan untuk bikin cold brew, ada beberapa hal yang harus kita siapin dulu nih. Pertama, kopinya. Kopinya itu jenisnya bebas, terserah kalian mau Arabica atau mau Robusta, it's up to you. Yang penting digiling secara kasar nanti kopinya, dan juga roastingan itu yang dark. Oke, yang dark roast itu secara visual kelihatannya coklat kehitaman mulut bijinya. Jadi itu yang pentingnya. Dan yang kedua, kalian siapin gilingan kopi, atau kalau nggak ada gilingan kopi, blender. Tapi kalau misalnya kalian mau skip ini, nggak masalah. Kalau kalian nggak punya keduanya, kalian juga bisa beli biji kopi yang udah digiling sebelumnya. Yang penting tadi gilingannya coarse dan dia dark roast roastingannya. Oke kawan-kawan. Dan yang ketiga, kalian butuh 2 botol ukuran 1 liter. Dan yang keempat, kalian butuh saringan untuk nanti nyaring biji kopinya, ampas kopinya kayak gitu. Jadi kalau kalian belum siapin dulu, aku tungguin. Oke, pause videonya, aku tungguin. Dan kalau udah ada semua barang-barangnya, kita akan bikin bareng-bareng. Oke guys, jadi let's go make some cold brew. Oke kawan-kawan, untuk tahap pertama kita harus nge-grinding dulu biji kopinya pakai grinder kayak gini. Atau kalau kalian nggak punya grinder, bisa pakai blender juga, nanti aku tunjukin caranya. Tapi kalau kalian nggak punya grinder atau blender, tenang, kalian bisa beli biji kopi dan minta untuk di grinding secara coarse atau kasar gitu kawan-kawan. Nah, untuk ukuran biji kopinya sendiri, idealnya sih kita ngitung pakai scale ya, pakai timbangan. Karena kalau pakai scale itu perbandingannya itu 1:8 untuk pagi biasa, atau kalau pakai konsentrate itu 1:4 kayak gitu kawan-kawan. 1 itu buat ukuran kopinya, dan 4 atau 8 itu buat ukuran airnya kayak gitu. Tapi karena aku lagi gak punya scale di rumah, jadi aku gampang aja. Aku biasa bikin itu 1 cup gelas kayak gini, aku isi sampai penuh biji kopinya. Dan ini kurang lebih ukurannya 100 gram buat 1 liter air, karena kita mau bikin buat 1 liter ukurannya kayak gitu. Dan langsung aja buat settingan di grinder. Ingat ya, kita bikin coarse, jadi itu paling kasar kita disetting antara nomor 8 atau nomor 7. Nah, aku biasa pakai nomor 7 kalau buat grinder kayak gini. Jadi langsung aja aku blender dulu kopinya. Oke, gilingannya udah jadi. Dan kurang lebih itu nanti hasilnya kalian udah tau lah ya kalau coarse gimana. Nanti aku akan tunjukin di B-roll juga. Itu kayak gini. Nah, oke, itu caranya untuk kita ngerinding di grinder. Tentu gampang banget kan. Kalau untuk di blender, sebentar dulu aku setup dulu alat-alatnya. Nah, untuk blender itu juga cukup mudah. Pertama, kalian tinggal di pause dulu blendernya sedetik supaya buat agak rata. Baru nanti kalian akan lanjutin aja sampai dia mulai kasar. Oke, ini biji kopi yang udah kita blender, dan prinsipnya sebenarnya sama aja kayak kita pakai blender. Yang penting kalian blendernya jangan sampai ada biji kopi yang masih utuh. Sebisa mungkin dibikin konsistennya sama, yaitu coarse atau kasar. Jadi dilihatin aja pakai mata kalian, yang penting kasar dia biji kopinya. Setelah kalian udah siapin biji kopinya, kalian sekarang tinggal siapin botol kayak gini ukuran 1 liter. Kalian mau pakai botol aqua juga nggak masalah, atau botol tumbler juga nggak masalah. Yang penting itu nanti atasnya bisa ditutup dengan rapat. Itu sih kawan-kawan. Jadi kalian tinggal siapin botol kayak gitu, dan kita sekarang tinggal masukin biji kopinya ke dalam botol tersebut. Oke, setelah kalian isi biji kopinya, kalian masukin ke sini, kalian tinggal isi air ini sampai penuh, dan nanti tinggal taruh di kulkas. Jadi aku akan isi air ini dulu sebentar. Nah, ini dia kawan-kawan, udah isi airnya sampai penuh segini, kurang lebih lah, kasih ruang sedikit kan buat ditutup. Dan airnya itu kalian nggak perlu pakai air panas, jadi kalian nggak perlu repot-repot bikin air panas dulu. Kalian bisa pakai air biasa ataupun air dingin, nggak masalah airnya. Jadi setelah kalian isi gini, tinggal kalian aduk sedikit pakai sendok buat meratain. Oke. Setelah itu kalian tinggal tutup botolnya dan kalian masukin ke kulkas. Nah, untuk
durasi yang kalian masukin ke kulkas itu kalian bisa diemin cold brew ini selama minimal itu 12 jam untuk bisa mencapai konsentrasi yang cukup light. Kalau kalian suka yang lebih ringan, kopinya itu 12 jam minimal. Tapi kalau kalian kayak aku, kalian lebih suka yang agak strong sedikit, itu minimal ke 24 jam atau 48 jam itu 2 hari kayak gitu. Sehari itu 2 hari itu udah cukup optimal menurut aku untuk cold brew ini. Dan karena kita mau bikin latte nanti, aku akan diemin ini selama 2 hari. Jadi makanya itu kita akan ketemu lagi 2 hari lagi kawan-kawan. Oke, bye-bye. 2 days later. Oke guys, jadi cold brew-nya ini udah jadi. Ini udah aku diemin selama 48 jam atau 2 hari. Dan kenapa kita pakai cold brew nih kalau kalian penasaran ya. Jadi pertama bikinnya itu gampang, penting kita dibikin bareng-bareng kan. Dan secara teknis itu pakai metode imersi. Dan kalau kalian penasaran, by the way, metode imersi itu apaan, boleh banget cek video aku tentang metode-metode kopi yang ada di deskripsi nanti. Lalu juga ini time saver banget guys. Kalian bisa bikin ini, bisa nyetok kayak 1 liter ini kan bisa tahan selama 2 minggu kalau kalian tutup dengan rapat. Cold brew ini bisa tahan 2 minggu, dan 1 liter ini bisa kita minum selama semingguan kan, atau mungkin 2 hari kalau bagi kalian yang suka banget ngopi. Jadi ini time saver banget bagi aku. Dan secara pribadi aku juga suka banget sama rasa cold brew karena rasanya itu lebih ke bold dan smooth. Dan lebih penting lagi nih mungkin ya bagi kalian yang suka minum kopi tapi suka asam lambungnya naik gitu ya, cold brew ini dia secara umum lebih kecil kadar keasamannya ketimbang kopi-kopi lainnya. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif kalian bagi yang perutnya suka sakit kalau habis minum kopi. Kayak gitu sih kenapa aku pengen pakai cold brew ini. Kayak gitu kawan-kawan. Jadi oke, enough chit chat, langsung aja kita saring pakai saringan. Kalian siapin saringannya dan pakai ini apa sih namanya, corong ya, pakai corong ini biar gampang pindahin. Oke. Jadi kalian udah siapin botol yang kedua yang bersih, buat 1 liter juga, dan tinggal kita tuangin kopi cold brew-nya gitu. Oke, so let's try this. Oke, jadi ini udah selesai untuk disaringnya, dan kita bisa lihat kita dari 1 liter yang air kita isi kemarin 2 hari yang lalu sih kita cuma dapat sekitar setengah botolnya ini kayak gini. Jadi kalau kalian, tapi ini kan kalian bisa campurin lagi sama susu atau sama air, jadi nggak perlu langsung diminum langsung aja gitu karena biasanya itu agak pekat banget ya. Tapi kalau kalian mau juga try it and tell me about it, enak gak atau enggak kayak gitu. Dan sekarang ini udah jadi cold brew-nya, dan kita sekarang tinggal bikin cold brew cafe latte. Maka itu sebentar aku setup dulu bareng-bareng. Oke? Jadi ini dia setup kita buat bikin cold brew coffee latte. Pertama tadi kita udah ada cold brew kesayangan kita yang udah kita bikin tadi. Lalu kita ada susu juga, dan susunya ini aku rekomendasiin yang fresh milk kawan-kawan ketimbang yang UHT. Kenapa? Karena menurut aku tekstur yang fresh milk itu lebih creamy dan juga nggak terlalu manis ketimbang yang UHT. Jadi ini balance banget sama cold brew kita. Terus kita juga ada ice, ada batu, sendok, a fancy spoon, I guess, and a fancy glass, dan gelas ya, gelas bening kayak gini, atau gelas apapun kalau yang kalian mau. Tapi untuk buat video aku pakai gelas bening. Dan ini optional banget, kalian bisa nambahin sirup juga, kayak simple syrup, atau kayak ini aku pakai vanilla syrup, atau mau sirup macam-macam kayak misalnya hazelnut syrup atau raspberry atau macam-macam, boleh banget kalian mix dan cicipin. Nanti kalian bisa kasih tahu aku rasanya gimana, suka enak atau enggak, misalnya pakai raspberry atau pakai hazelnut. Kayaknya hazelnut pasti enak sih, tapi itu kalian boleh banget kreasi kalian kayak gimana nanti ya. Jadi buat video ini aku bakal pakai sirup vanilla, jadi nanti namanya cold brew vanilla latte ya guys, bisa jadi kayak gitu ya namanya. Cuman intinya itu bahan-bahan itu doang kok, simple kan. Jadi pertama untuk rasionya guys, gampang aja. Ini setengahnya akan aku isi. Oke, pertama aku isi es batu dulu, baru setengahnya akan aku isi pakai cold brew sampai setengahnya, baru setengahnya lagi isi pakai susu. Kayak gitu kan kawan. Atau kalau kalian pengen lebih susunya lebih dikit, boleh banget didikitin susunya, kopinya banyakin. Atau pengen kopinya lebih banyak, atau pengen susunya yang lebih banyak ketimbang kopinya, boleh juga. Jadi boleh diganti-ganti kayak gitu. Cuman untuk standarnya aku mungkin kasarin kalian coba bikin setengah-setengah aja kayak gitu buat di rumah. Jadi nggak perlu pakai scale, gampang banget bikinnya. Oke? Dan langsung aja kita bikin pertama.
itu pakai ice cube-nya dulu, masukin esnya dulu ke gelas. Oke. Setelah es udah masukin, kita sekarang masukin cold brew kita. Give it a shake, you know. Dan kita masukin sampai setengah. Oke, I think a little bit more lah ya. Gue lebih suka yang agak nge-kick kopinya. Untuk susu, jangan lupa untuk di shake dulu, dikocok dulu supaya nanti nge-foam susunya, oke? Kita langsung campurin aja. Sisanya kita isi setengah. Okay, and that's done. Here you go, coffee latte. Dan kalau kalian pengen tambahin, pakai sirup 1 sendok makan, I think it's enough. Dan tinggal masukin aja. Terus kita aduk. Agak kepenuhan nih. But, you know, that's it. Selesai. Coffee latte, atau lebih tepatnya coffee vanilla latte is served. Nah, itu dia kawan-kawan. Cobain dulu. Nice. Jadi itu dia resepnya. Mudah-mudahan cukup bisa, mudah-mudahan aku nyampeinnya jelas ya, dan semoga kalian suka sama resepnya. Dan coba kasih tahu ke aku kira-kira gimana kreasi kalian, apakah cocok atau kurang, atau mungkin kalian bisa nambahin juga hal-hal lain yang mungkin kalian bisa mau tambahin. Boleh banget komen nanti di kolom komentar bawah. Dan I think that's all for this video. Thank you so much bagi yang kalian udah ngevote di IG aku untuk bikin video ini. Makasih banyak udah ngasih sarannya. Dan oke, oh ya, jangan lupa untuk give me a like if you like this video. Terus juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Dan oke, finally I'll see you guys soon. Dan take care and have a nice cup of coffee next time. Thank you.